Jadi ada dua ya. Kalau kita lihat itu, kalau satu itu adalah lihat saya bentar. Saya balik dulu aja. Yang pertama itu desain ya, sama membedakan desain dan analisisnya. Jadi, saya langsung masuk ke contoh. Kalau misalnya saya punya nah, tentukan nilai kedua resistor misalnya ya. Nah, ini adalah desain. Kenapa? Karena nilai R itu tidak diketahui. Kedua nilai R ini tidak diketahui. Justru kita disuruh mencari. Ini contoh desain yang pertama ya. Terus contoh yang kedua misalnya. Buatlah rangkaian driver untuk mengendalikan relay 12 volt 1 ampere misalnya ya. Nah, ini kan nggak diketahui apa-apa. Berarti sesuatu yang tidak ada, kemudian ada. Ini adalah contoh. Kemudian kalau contoh yang analisis sekarang. Ya. Analisis seperti apa? Kalau saya punya rangkaian ini misalnya 10 volt, ini 10 volt, ini 1 kilo, ini 300 ohm misalnya. Ya. Tentukan IC, IP, dan IB serta PCE misalnya. Gitu ya. Nah, resistor-resistor ini sudah diketahui semua. Tapi kalian disuruh cari state-nya, disuruh cari kondisinya. Misalnya, apa kondisi kerja transistor tersebut misalnya ya. Nah, R-nya sudah diketahui, disuruh nyariin kondisi kerjanya apa. Kalau di sebelah kiri tadi, R-nya nggak ada.
Kondisi kerjanya karena disuruh pakai relay, kita yang tentukan. Kondisinya harus saturasi. Kalau yang di sebelah kanan, yang analisis, kondisinya nggak tahu. Kenapa? Karena VCE-nya nggak tahu. Tapi kalau di sini, VCE-nya kita yang tentukan. Kenapa? Karena kita yang mendesain. Ya, bedanya kira-kira seperti itu. Apakah jelas? Berarti ini dilihatnya dari resistornya itu kayak diketahui apa enggak gitu ya, Pak? Ya, cara termudah itu seperti itu. Kita bisa lihat dari resistor. Resistornya diketahui atau tidak gitu. Kalau selama kita itu disuruh menentukan dari resistor, dari transistor, tidak hanya resistor sebenarnya ya. Kita disuruh menentukan transistor, sangat mungkin gitu. Transistornya tentukan tipe apa misalnya. Jika ada beberapa jenis transistor mana yang paling cocok misalnya. Nah, itu desain. Gitu. Oke? Ya, Pak, ngerti, Pak. Paham ya? Gitu. Oke, baik. Kita lanjut. Yang lain. Apakah ada pertanyaan? Pak, berarti selama kita disuruh menentukan nilai kayak resistor dan lain-lain gitu, itu termasuk desain, Pak, bukan analisis. Kita disuruh menentukan nilai resistor. Iya. Ya gampangannya gini, Kak. Kamu hobinya apa? Misalnya, kamu hobinya apa? Bikin apa misalnya? Di luar aja. Di luar. Hobi merakit sesuatu gitu? Iya, Pak. Merakit apa misalnya? Hobi motor enggak? Lumayan sih, Pak. Hobi mahal. Nah, misalnya begini. Eh, dikasih spare part gitu ya, dikasih spare part. Nah, dari spare part ini, tolong buatkan motor dengan spesifikasi sekian cc seperti ini misalnya. Lampunya saya mintanya nggak mau di depan, tapi di samping, misalnya ya. Nah, kan kamu yang menentukan gitu kan, barangnya nggak ada gitu. Yang nomor 2 ini kan barangnya nggak ada. Desain yang soal nomor 2 itu kan barangnya nggak ada. Kita yang menentukan rangkaiannya kayak apa gitu. Ya kan? Beda lagi kalau misalnya datang motor. Ada sepeda motor datang begitu, kemudian coba deh kamu pakai. Kira-kira menurut kamu motornya bagaimana? Apakah nyaman dipakai, kecepatannya bagaimana, akselerasi bagaimana, terus kamu pakai. Oh iya, ternyata motor saya ini kecepatan maksimum sekian loh motormu ini. Terus kalau misalnya dari 0 menuju ke 80 km per jam, saya butuh waktu akselerasi 8 second katakanlah. Seperti itu. Berarti kan kamu menganalisis, barangnya sudah ada. Gitu. Jelas ya? Jelas, Sesuatu Pak. barang yang sudah ada, terus kamu analisis. Performa motormu ini kayak apa toh? Gitu. Kalau ini juga sama. Performa rangkaian ini kayak apa toh? Ternyata rangkaian ini nggak jalan loh, gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Itu hasil analisis. Begitu. Ternyata ini saturasi atau ternyata transistornya ini pada posisi aktif. Tuh, kenapa kok aktif? Iya, VCE-nya ada tegangannya senilai 5 volt misalnya. Gitu. Itu berarti analisis barangnya sudah ada, kalian disuruh lihat performanya bagaimana gitu. Ya, bedanya dua itu. Oke, ada pertanyaan lain atau melengkapi dari diskusi kita? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah paham semua ya? Siap UTS tadi ya. Diode atau transistor, udah clear? Ya, materinya cuma dua itu kok. Diode sama transistor ya. Gitu. Dan materi mungkin apa? Kalau kalian sudah mengenal cara ngetes diode pakai multimeter, cara ngetes LED misalnya, ya.
Nah, pengetahuan yang sederhana-sederhana juga termasuk UTS gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, udah ya. Nanti mungkin kalian pada waktu di tengah-tengah menyusul juga boleh. Sekarang saya akan membahas tentang tugas, ya. Saya melihat ada banyak ya yang sudah mengumpulkan. Ada 3 orang yang belum mengumpulkan, silakan dimasukkan ya. Gitu. Saya akan membahas satu persatu. Sebentar. Yang membuat power supply adaptor siapa ya? Ada yang mengajukan untuk membuat adaptor? Christopher Allen? Ada di sini kah? Oke. Nggak masuk, Pak, Christopher Allen. Oh, nggak masuk ya? Oke. Kalau adaptor, nggak masalah ya. Nanti kita bisa sampai sejauh mana gitu ya. Terus kemudian yang kedua Vivian. Vivian masuk nggak? Ya, Vivian bikin jam digital. Yang diajukan jam digital ya. Bisa jelasin, Vivian, kira-kira gimana cara kamu bikin jam digital? Ini bukan nggak bisa. Kira-kira logikanya seperti apa? Pak, saya lihat di YouTube kalau nggak salah dia ada bikin kayak gitu juga. Nah, saya mau nanya sama Bapak juga, bolehkah kalau pakai chip begitu Pak? Dia kan sudah ada anunya, apa namanya, IC-nya gitu sendiri Pak. Soalnya kalau mau udah pakai IC-nya segitu harus pakai Arduino. Iya, makanya. Jadi kalau ini terlalu sulit di level dasar elektronika, Vivian, ya, bukan nggak boleh sebenarnya. Tapi harapan saya masih menggunakan transistor. Kalau menggunakan pemrograman, nanti pada waktu di mikroprosesor aja. Gitu ya, Vivian. Makanya saya tanya, boleh pakai chip atau enggak, Pak? Mungkin di level ini jangan dulu ya, gitu. Kalau pakai chip, gini deh. Saya belum lihat ininya, belum lihat YouTube-nya. Chipnya tipe apa ya, Vivian? Bukan chip, ada kayak peralatannya gitu Pak, sudah disediakan bahan-bahannya gitu, pakai IC-nya itu Pak, yang saya carinya itu. Chip kan IC berarti. Udah khusus untuk bikin jam gitu. Jam digital. Ada nggak di Indonesia? Ada Pak, saya lihat di Tokopedia makanya dulu. Bisa tolong di share screen nggak? Bisa sebentar Pak. Nggak apa-apa. Ini kita membahas tentang saya pause dulu ya. Tentang tugas ya. Sama direkam dulu. Jadi apa yang kita bahas di hari ini itu bisa ditambahkan di tugas kedua. Tugas kedua ini mendokumentasikan aja sebenarnya. Sampai akhirnya kalian jadi gitu ya. Ini saya rekam ya, tadi saya Iya Pak, belum aku screenshot. Ya, bahas sedikit. Alan tadi adaptor, kalau bisa adjustable. Vivian jam digital, karena ini microcontroller ya. Lebih baik diganti dengan judul yang lain. Kevin benteng, lampu tidur sensor cahaya, nanti dibicarakan dengan
teman-teman yang menggunakan sensor cahaya biar satu saja. Kalau misalnya memang Kevin yang pakai, silakan. Tapi yang lain tidak boleh judul yang sama gitu. Dilan, pendeteksi kabel putus, ini tadi dicoba dulu karena memang tidak ada osilator ya di situ ya, hanya berupa transistor aja, double begitu. Nanti dicoba dulu. Terus Christian, automatic hand sanitizer begitu ya, menggunakan infrared dan Derek sirine bel pintu. Ini pada dasarnya flip-flop diarahkan untuk alarm rumah gitu ya. Ketika pintunya dibuka, menyala dan ditutup tidak boleh mati. Menggunakan apa? Menggunakan SCR tambahannya. Silicon Control Rectifier ya. SCR bisa VIR 3D, bisa VIR 3G atau banyak tipenya ya. Tadi Juan pendeteksi tinggi air tandon harusnya outputnya dikasih relay agar pada level tertentu dia secara otomatis bisa menyala atau mati. Oke, berikutnya Josh Glenn mini inverter. Berarti ini bikin ini ya, menyalakan lampu AC dari DC ya, gitu. Iya benar Pak. Joule Tiff namanya kalau tidak salah. Osilatornya pakai apa? Itu kan mesti ada osilator untuk pembangkit sinyal AC-nya kan? Pakai 555? Dari itu. Rangkaiannya kayak gini sih Pak. Izin share screen. Silakan. Sorry Pak, saya masih mute. Kayak gini Pak. Jadi Ini apa ya yang tengah ini ya? Ini yang tengah ini apa ini? ini dari trafo charger Pak. Oh, ini trafo. Oh, I see. Iya. Oh, trafo tapi nampaknya miring ya. Iya Pak. Soalnya skemanya. Yang aslinya kayak gini Pak. Sebentar. Balik ke yang tadi sih. Skemanya ada banyak sih Pak. Ada 2 skema. Ini ya, saya kasih tahu ya. Ini kan ground sama positif langsung masuk ke trafo ya. Langsung masuk ke trafo. Kemudian ini berarti kan DC. Apa yang terjadi ketika trafo dimasukin DC? Ini TIP 41 ini kelihatannya ya. Iya Pak. TIP 41. Oke, coba. Tapi yang lebih lengkap yang ini sih Pak. Yang mana? Yang ini. Saya kan ada 2 link referensi. Yang ini sama yang ini. Coba kalau yang ini, yang sekarang ini saya agak kurang yakin karena tidak ada osilatornya ini. Ini kalau nggak ada osilatornya berarti DC yang disuntikan, diinjekkan ke trafo. Iya Pak, soalnya ini kan trafo charger ya. Meskipun trafo charger, tapi trafo charger itu pasti ada denyutnya yang dimasukkan. Kalau nggak denyut itu terbakar itu trafonya. Coba yang satunya. Ini Pak, bentar. Yang ini nggak ada gambar skema sih. Ini Pak, kayaknya. Sama ini ya. Itu apa itu yang ditunjuk itu? Trafo kan? Kayaknya trafonya Pak. Nggak apa-apa, gini. Ini 2 YouTube yang berbeda atau?
dua link YouTube yang berbeda. Tapi ini sama ini rangkaiannya kelihatannya. Rangkaiannya sama. Iya Pak, Kamu hampir-hampir sudah punya? sama. Trafonya sudah punya? Tinggal ambil dari charger bekas sih Pak. Oh ya wes, kamu enggak apa-apa, coba dulu. Ya, nanti hasilnya dilapor ke saya kita diskusikan ya. Oke Pak. Oke, gitu ya. Pada intinya nggak masalah kamu buat ini ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Berarti saya coba dulu ya Pak. dicoba dulu nanti Nanti, saya dilaporin ya. iya. Oke Pak. Bertrand, tempat cuci tangan otomatis. Ini sebenarnya mirip dengan hand sanitizer otomatis tadi ya? Bedanya apa ya? Kayaknya sih mirip sih, Pak. Saya pakai pompa gitu sih. Nanti dikoordinasikan ya dengan apa tadi yang bikin hand sanitizer, Christian ya. Kira-kira Christian, bedanya iya. gimana ya? Gitu. Oke, nanti saya dilaporin. Oke. Pada dasarnya saya nggak masalah Oke. gitu ya. Terus kemudian Albertus, lampu otomatis ini diskusikan dengan Kevin Benteng ya. Ada beberapa yang pakai sensor ya, sensor cahaya. Nanti diskusikan. Terus kemudian kalau Kevin penghemat lampu dengan relay, ini maksudnya gimana ya Kevin? Hadir enggak ya hari ini ya, Kevin? Halo Pak. Ya, Suara saya aman ya Pak? dengar. Jadi saya mikirnya kayak mau bikin simulasi, tapi kayak saya juga beli barang-barangnya gitu. Nanti kayak buat pengaplikasiannya ini, jadi jadi kayak saya tuh mikirnya kayak misalnya saya nyalain lampu pertama di ruangan ini, ruangan A, saya menyalain lampu di ruangan B itu, ruangan A itu mati gitu Pak, supaya hemat gitu. Tapi saya buatnya itu cuma skala kayak ya masih kayak breadboard gitu Pak. Terus Itu pakai kemudian relay gitu. kamu matikan nyalakannya kalau gini, maksud saya gini. Kalau ada orang pakai di ruangan itu ya, terus di ruang berikutnya dinyalakan yang sini mati, apa enggak dikomplain yang ruangan pertama? Ya ini memang tujuannya supaya ini sih Pak, supaya cuma penghematan gitu. Tapi kalau yang Supaya satunya masih dipakai, ya ini ya memang ini sih Pak, apa namanya? Saya cuma kepikirannya itu sih. Jadi kayak ini cuma relate tok loh ini. cuman Ya. iya relay Pak. Coba kalau tujuannya dulu aja, Kevin ya. Jadi saya belum menemukan esensi selain penghematan, tetapi juga dimarahin orang gitu ya. Karena misalnya satunya lagi nyolder, tiba-tiba nyalakan sebelahnya yang nyolder mati. Wah, hemat sih hemat, tapi berapi juga gitu ya. Benar ya Kevin ya? Kamu di ruangan Iya, satu Pak. nyolder gitu ya. Terus adikmu nyalakan ngambil buku tok gitu. Terus tiba-tiba kamu lampumu mati. Oke, paham ya Mas saya? Oke Pak. Tapi kalau pakai relay tok gitu nggak apa-apa ya Pak? Kalau relay saja, saya lihat konteksnya dulu ya. Gitu. Seharusnya memang harus ada komponen, Kevin. Ya. Di tugas ini harus ada komponen diode, transistor, gunakan yang ada di dasar elektronika. Tidak hanya relay saja. Tapi konteksnya saya lihat dulu deh. Gitu. Oke? Oh iya Pak. Nah, Oke, terima kasih Pak. ya. Berikutnya Anthony. Anthony ini bikin pembangkit listrik sederhana dengan dinamo menyalakan lampu. Ini gimana, Anthony? Iya Pak, itu yang dinamonya diputer itu loh Pak. Terus lampunya menyala. Ini dinamonya dinamo sepeda itu tah? Dinamo Tamiya itu Pak yang kecil. Iya. Terus kan ada outputnya. Dari gerak jadi listrik. Iya. Iya sih, cuman iya. Kan cuman have fun, nggak tahu ya Pak, kan cuman have fun aja sih.
Nggak ada fungsi yang signifikan memang. Nggak ada fungsinya signifikan. Ini kan ada beberapa ya punyamu ya. Iya, Yang Pak, kedua, iya. alat pendeteksi banjir. Ini gimana ini? Sama, Pak, sama kayak konsepnya Juan. Tapi kalau Juan kayak tadi ditaruhnya di tangki, nah ini ditaruhnya di sama memanfaatkan konektivitas listrik. Konsepnya sama kok, cuman beda tempat aja. Jadi fungsinya beda. Ini kalau misal ditaruh di sungai kan, kalau sungainya naik kan bunyi juga atau ada lampunya gitu kan jadi sensor banjir. Sama sih, konsepnya sama kayak Juan. Konsepnya sama tapi untuk alarm yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Fungsinya saja, iya, karena tempatnya berbeda. Oke. Kalau misalnya kamu pakai sebagai pendeteksi banjir, coba nanti dibicarakan dengan Juan konteksnya seperti apa yang membuat berbeda selain judul ya, gitu. Tapi kalau yang pembangkit listrik hanya diputar, terus kemudian hanya menyalakan, ini agak-agak sulit. Dalam arti begini, kamu dapatnya itu kecil banget, tegangannya kecil sekali gitu ya. Nah, saya malah mikirnya begini, jangan pakai motor itu, tapi pakai dinamonya sepeda. Gak pernah tahu ya. Jadi kalau sepeda Nggak pernah, Pak. zaman dulu, tapi sekarang itu ada kok. Orang pakai sepeda, itu bagian roda bagian depan, itu ada dinamonya. Dinamo itu, kalau di dinamo itu ada buletannya, itu ditempelkan ke roda sepedanya. Jadi kalau banyak berputar, lampunya menyala. Yes, itu dipakai untuk malam hari. Coba digali itu jauh lebih bermanfaat gitu. Dalam arti misalnya apakah itu dipakai untuk sepeda atau dipakai untuk treadmill. Tahu ya treadmill ya? Nah, treadmill itu kan orang itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan keringat kan tujuannya. Nah, kamu tambahin dengan dinamo itu, nggak komplain kan? Dinamo itu bisa nyalakan bolam 6 volt, gede banget gitu. Bisa tujuannya bisa apa? Bisa ngecas. Jadi orang treadmill hasilnya handphonenya bisa penuh. Dia mengeluarkan tenaga untuk treadmill, tapi tenaganya dipakai untuk mengisi baterai. Itu lebih bermanfaat. Tak carikan ya gambarnya ya. Nah, kayak gini. Ini zaman dulu. Kelihatan enggak, Antoni? Ini Terlihat, zaman Pak. dulu, ya. Dinamonya itu ini. Ini, yang bagian atas ini bisa berputar, Antoni. Bisa berputar, kemudian di sini itu keluar tegangannya.
tegangannya ini bisa digunakan untuk lampu senter. Cukup terang. Cukup terang. Jadi pada saat ini tuh di kayu cukup tinggi, ini tegangannya juga lumayan tinggi. Gitu. Oke. Nah, kalau ini tidak hanya sekedar main gitu kan, tapi bisa dipakai. Lampu depan sepeda ontel dinamo elepan gitu ya. Ini masih ada tapi loh ini ya. Ya kan? Ini bisa nyalakan ini beneran gitu. Lampu beneran, tapi dari dinamo ini tidak hanya ya Pak, ini Pak sudah enggak. Kamu mau pasang di mana? Idenya yang menarik. Kamu punya ide dipasang di mana? Misal kalau mau ini ya. Gitu. Loh, ini loh. Bisa berapa ini? 2,4 watt loh. 6 volt. Dinamonya kayak gini nih. Ini kalau saya pasang di katakanlah di mana? Di treadmill ya. Orang yang berolahraga gitu kan saya dapat tegangan lumayan. Misalnya ngecas aki kah, ngecas apa? Lumayan gitu. Yang penting idenya aja gitu. Oke. Nah, berarti rangkaiannya dipakai untuk apa? Berarti kamu bikin itu rangkaian itu adalah rangkaian charger aki. Ya. Itu kan diode dan transistor, rangkaian charger aki. Coba dipikirkan ya, Antoni ya. Pakailah dinamo ini gitu. Di rumah ada treadmill enggak? Diputer aja gitu ya. Tapi kalau diputer ya kurang. Kalau sepeda ontel ada nggak? Ada, Pak. Nah, ini kalau dipasang di sepeda nyala tuh. Nah, sekarang kalau kamu nyobanya gimana? Anggap aja judulnya tetap treadmill enggak apa-apa. Tapi dipasang di sepeda kamu kayu gitu ya. Bisa nggak ngecas gitu. Nah, misalnya seperti itu. Dipikirkan ya. Gitu. DC ya Pak itu keluar. DC. Dicoba ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Seandainya AC pun ya, seandainya AC pun, kan bisa kamu diode jadi DC. Kan sudah belajar, gitu, ya? Oke? Baik Pak. Ya. Oke, selanjutnya. Tapi kamu pilih aja. Kamu mesti yang pilih. Mau yang sungai, kalau mau sungai tadi diskusi sama siapa tadi ya? Lupa di atas tadi ya. Sama Juan ya? Ya, yang pendeteksi Ya, Pak. tinggi air tandon tadi. Diskusikan kalau mau itu. Tapi kalau mau yang dinamo ini juga boleh. Gitu ya, Antoni. Yuk, saya lanjutkan. Ini, oh ya, Antoni ada amplifier ya? Enggak tertarik ke amplifier juga? Boleh bikin amplifier juga. Pikirkan aja 3 ini ya. Oke. Iya Pak. Orly. Water level juga sama ya. Water level sama lampu malam otomatis. Nah, ini dua-duanya ada ininya ya. Ada pesaingnya. Sudah. Ada pesaingnya. Silakan kalian Ya. diskusikan. Oke, Pak. Itu tapi saya yang water level itu menemukan 2 desain sih, Pak. Jadi siapa tahu masih beda. Selama beda dan judul aplikasinya jangan sama gitu. Kayak tadi Antoni misalnya satunya di tandon, satunya di pendeteksi banjir sungai misalnya, pendangkalan sungai kan beda dan rangkaiannya beda gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, Pak. Oke? Oke, Pak. Gitu. Berikutnya Yegia, metal detektor atau sensor cahaya. Wes metal aja ya. Yegia. Ada nggak Yegia? Iya, ada Nah, Pak. gimana? Metal detektor Saya ini pakai apa? ini pakai transistor BC547 terus ada di sini saya lihat dari YouTube Pak. Gitu. Ada kapasitor terus ada potensiometer terus ada Bisa share screen? kayak lilitan. Bisa Pak. Silakan share screen. Sambil ini ya proses ya. Saya tak lanjutkan ke berikutnya. Oh iya Pak. Ini Oh ini nih sudah ya. Iya Pak. Seperti ini. Sirkuitnya nggak ada ya? Kalau ini tidak ada Pak. Mungkin nanti bisa saya gambar ya. Iya gitu dicoba gitu Pak. Dicoba aja enggak apa-apa metal detektor ini ya. Mantap ini ya. Iya.
Gak apa-apa, dicoba dulu aja ya. Jadi sebenarnya kumparan ini. Yang kamu apa ini? Diputarkan ini kumparan. Nah, ini kumparan ini. Ini yang deteksikan loop-nya ini yang membuat mendeteksi. Oke. Ya. Dicoba dulu ya. Oke, baik Pak. Kalau kamu Ini mau pakai metal detector, cari referensi rangkaian metal detector sebanyak-banyaknya ya. oh, baik Pak. Kamu kan Ini ada apa dua ya ya. Pak? Ada metal sama Gimana? sensor ya. Sensornya terlalu banyak Hmm, saingannya ya Gia. Iya betul. Oke, ada pertanyaan ya Gia? Ini Pak, ini apa ya Pak? Mana? Ini Oh, itu hitam. buzzer. Oh Itu ini buzzer. Pak. Bunyi dit gitu loh, ya. Oh, oh, Hanya buzzer oke, itu. baik. Oke? Baik Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Saya tadi sepintas yang bikin mini hologram siapa ya? Nggak kelihatan namanya. Saya, Pak. Justin ya? Kok nggak Iya, Pak. kelihatan namanya di ininya ya? Justin, mini Iya. hologram ini ya apa konsepnya? Itu sebenarnya konsepnya cuman LED, Pak. LED dipantulkan cahayanya ke miringan plastik begitu, lalu nanti mantul ke tengah begitu, Pak. Hanya LED nyala aja gitu? Apa terlalu dasar ya, Pak ya? Apa saya ganti saja? Menarik sebenarnya. Judulnya kan membuat orang penasaran kan? Nah, Iya, apakah betul. bisa dikembangkan gitu, Justin? Bisa kamu ada ininya dah, ada YouTube-nya dah. Ada, saya masukin sih Coba di-share Justin. di itunya di Saya belum lihat Word-nya. soalnya. Coba kamu share screen ya. Bisa nggak? Apakah sudah masuk ya, Pak ya? Oh, ini Ya, mau bikin ini. Terus. Ini cuman pakai piramida begini doang kok, Pak. Itu nanti dipantulkan dari piramidnya itu ya. Iya, betul. Nanti ke tengah begitu. Kalau ini dia pakai video HP bentuknya seperti begini, Pak. Nah, kalau saya LED gitu. Jadinya simple. Lalu ditaruh di atasnya nanti, tapi saya bikinnya produk begitu. Hasilnya ya begini nanti. Tapi kan saya pakai LED kan ya, Pak ya. Jadinya normal cuman bisa satu bentuk saja. Jadi kegunaannya ya untuk hiasan, Pak. Bukan untuk suatu hal yang berguna bagaimana, tapi untuk hiasan, untuk hanya untuk mata gitu. Begitu, Pak. LED-nya ini diapain? Terus kok bisa keluar gambarnya gimana caranya? Ada videonya enggak? Kalau ini saya pernah mencoba. Oh, ya. Diapain? LED-nya saya bentuk seperti video yang di HP nih. Ini kan dia pakai video kan ya, Pak. Kalau saya pakai LED, cuman saya pakai LED yang terang, cukup untuk memantulkan cahaya supaya bisa masuk cukup gitu, Pak, untuk ke ini piramidanya. Nah, objek gambarnya apa? Objek gambarnya saya nanti cuman seperti arrow begitu, Pak. Arrow menanda ke atas seperti di Word saya yang saya tunjukkan begitu. Jadi nanti bentuknya bakal arrow ke atas begitu. Nah, maksud saya gini, kalau LED-nya cukup terang, nggak apa-apa, kamu realisasikan, terus kemudian LED itu kan bisa berubah warna kan? Iya. Katakanlah kamu nggak hanya pakai satu warna, tapi misalnya menggunakan LED 3 warna misalnya. Nah, rangkaian LED yang berganti-ganti itu kan bisa ditambahkan rangkaian, ya. Gitu. Betul. Oke, Pak. Kamu untuk memberikan gambaran, bisa enggak mencoba dulu satu LED aja dinyalain dengan gambar. Nanti kontak saya ya. Di grup itu seperti jadi apa? Dicoba. Oke. Seperti Dicoba teman-teman lain dulu. tadi loh ya. Oke, ya, Nah, Pak. itu kan bikinnya cepat toh, ya. Ya. Enggak apa-apa, dilanjut dulu. Saya enggak membatasin dulu, tapi nanti saya tambahkan untuk ininya, kompleksitasnya ya.
Gitu. Oke, Pak. Iya. Ya, dicoba Oke, Pak. dalam minggu ini ya. Gitu. Iya, saya pesan LED-nya dulu ya, Pak ya. Boleh ya, Pak ya? Nanti saya di update lewat grup aja ya. Oke, Pak. lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jovan, pakai peltir ya, pendingin ya? Iya Pak, yang ide kedua itu cuma takutnya terlalu simpel. Diapain peltirnya? Cuma itu peltier sambung ke adaptor, terus sisi panasnya dikeluarin, sisi dinginnya dimanfaatkan. Kamu kalau misalnya dimanfaatkan ini, gimana caranya agar itu tuh tidak hanya peltir yang apa ya, hanya peltir saja gitu loh. Tapi kamu apakah bisa bikin mini AC atau apa begitu, sehingga udaranya itu jadi dingin atau bagaimana? Bisa nggak? Iya Pak, jadi kayak AC portable gitu kan. Iya. Saya udah pernah coba, tapi takutnya nggak terlalu simpel gitu Pak. Ini ya, nanti kamu akan masuk di, itu kan pakai fan kan berarti ya? Iya Pak. Nah, fan-nya yang di PWM, sehingga kamu bisa mengeluarkan berapa hembusan anginnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Jalan aja. Oke Pak. Ya. Oke Pak. Gitu. Yang penting kamu seneng kan dengan ide ini? Iya Pak. Nah, itu kamu bisa ngatur hembusannya berapa. Katakanlah kayak AC itu kan bisa diatur anginnya kan? Nah, seperti itu. Oh, ya Pak, tinggal tambahin kayak potensio gitu boleh Pak? Ya, boleh. Tapi potensionya kan tidak bisa langsung ke fan, ya. Iya Pak, iya. Nanti kalau kamu masuk potensio ke fan langsung, nggak nyala fanmu pasti. Ya. Iya Pak. Gitu, lanjut ya. Nanti dicarikan bagaimana mengatur kecepatan anginnya, katakanlah ya. Itu menjadi kompleksitasnya. Gitu. Oke. Julius, sensor suhu LED. Iya, Pak. Ini gimana ini? Jadi nanti apa itu kita kalau misalnya mau LED-nya nyala, kita tinggal putar itunya, Pak. Apa namanya? Termistornya. Sensor suhunya ini pakai apa? Termistor. Termistor, terus IC 393 sama trim pot multi-turn. Multi-turnnya Pak yang diputar Pak. Sorry Pak. Bisa di-share enggak? Share screen enggak? Oh, bentar ya Pak ya. Masih nyari kah? Udah ada sih Pak, tinggal copy paste bentar. Ya, wis. Sambil mempersiapkan ya. Jeremy sensor cahaya pakai LDR. Ada Jeremy di sini? Ada, Pak. Jer, ini diskusi sama yang lain ya, biar nggak sama ya. Iya, Pak. Oke. Berikutnya kontrol kelembapan tanah, Luis. Iya, Pak. Ngukurnya pakai apa, Luis? Itu moisture sensor, Pak. Moisture sensor gitu, Pak. Moisture sensor itu kan digital itu ya. Iya, Pak. Nah, nanti bacanya pakai apa? Saya pakai LCD, Pak. Nanti ini dulu setelah Julius. Julius sudah siap? Ini Pak, benar Pak, iklan Pak. Nah ini, benar Pak. Sudah kelihatan Pak? Proses. Oke, sudah kelihatan. LM393 ini OM ini. Nah ini Pak, termistornya pakai NTC 8D11. Tahu NTC kepanjangannya? Nah itu kemarin saya cari Pak, benar Pak, ada kok Pak ini. Negatif thermal coefficient ya. Ada NTC, ada PTC. Nanti itu kalau semakin panas, resistannya semakin turun atau semakin naik gitu. Kebalikannya NTC sama PTC ya. Nanti kamu bisa lagi. Gitu. Bagi semua juga menambah wawasan, it's okay ya. Dasar LK tidak hanya materinya itu aja. Dari tugas ini kan bisa belajar macam-macam. Oke, lanjut.
Nah, ini pakai IC LM393, Pak. Ini kamu belajar operational amplifier lo ya, masih oke ya? Oke. Nah, nanti saya itu ceritanya kan kalau di video ini dia kan pakai ini ya, Pak. Langsung pakai nggak ada alasnya gitu. Nanti saya alasnya itu pakai PCB. Jadi nanti saya solder gitu, Pak. Nah, Terus untuk apa itu? mengukur apa ini sebenarnya nantinya? Apa Kalau itu? panas? Nah, kalau panas nanti apa itu kita mau nyalain lampu itu diukur dari suhu, Pak. Nah, suhunya itu pakai alat yang namanya yang multi-turn itu loh, Pak. Yang warna biru ini kalau nggak Iya, salah. itu untuk adjustment-nya. Iya. Iya. Kamu aplikasinya mau pasang di mana? Nah, itu Pak, nanti saya perbarui lagi deh. Saya kasih contoh ya, misalnya ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Misalnya NTC-mu itu kamu pasangkan di prosesor gitu ya. Nah, Prosesor. kamu misal kamu pasangkan di prosesor. Nah, kalau prosesornya itu lebih tinggi dari sekian, maka ada alarm gitu misalnya, atau span-nya semakin cepat misalnya, gitu ya. Oh gitu, Itu iya Pak. bisa juga ya. Apapun yang berkaitan sama suhu. Tapi judulnya, karena kan harapan saya tugas kalian ini sederhana, mewakili dasar elektronika dan bisa dinikmati masyarakat, khususnya anak-anak SMA. Mereka bisa bikin. Judulnya kan harus sedikit bombastis toh, yang disenangi mereka toh. Berarti harus apa itu ada aplikasiannya ya, Pak? Ya, gitu. Nggak hanya sensor suhu gitu toh, nggak jelas buat apa gitu. Justru aplikasinya itu yang membuat mereka itu tertarik. Gitu. Oke, Jelas, Pak. ya? Kalau gitu, saya ganti, Pak. Ya, Oke. nggak ganti. Pak. Ini lanjut aja. Lanjut. Apa? Ya. Pak, maksudnya saya tambahin buat aplikasinya gitu loh. Yes, gitu. Yang disukai kalian. Kalau kalian kan masih deket ya dengan anak-anak SMA. Level-level usia kalian tuh suka aplikasi model kayak gimana sih? Apakah ngoprek komputer misalnya? Oh, tak tempelkan di heatsinknya prosesor gitu ya. Oh iya, kalau prosesorku lagi panas, saya bisa tahu nih suhunya sekian gitu. Diukurnya dari NTC ini gitu. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, yuk. Lanjut berikutnya. Di sensor saya, Jeremy, saya suruh diskusi ya. Luis tadi, moisture tadi, ngukurnya pakai sensornya apa? Oh iya Pak, sebentar. Saya izin share screen, Pak. Silakan. Ya. Ini mantap-mantap ini judulnya ya. Ya. Saya sih mau bikin kayak gini sih, Pak. Nah, Saya ambil Arduino kan? Iya, Arduino, Pak. Jangan kalau Arduino ya. Yang programming jangan dulu deh. Gitu. Pakai op-amp masih boleh lah ya. Oh, oke, Pak. Itu Luis. Kenapa jangan? Bukan berarti buruk, enggak, bagus. Cuma levelnya masih dasar elektronika saja. Gitu Oke, Pak. Oke, nanti kamu pada waktu mikro boleh diangkat lagi judulnya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, coba nanti dicari ininya ya, penggantinya ya. Masukkan nanti di tugas 2 ya. Baik, Pak. Oke. Kelvin, coil Tesla, ini seperti apa? Ya, Pak. Mungkin saya share screen ya, Pak. Sambil menunggu Kelvin ya. Kanaka, intercom sederhana, microphone amplifier. Kanaka ada ya? Ada, Pak. Kamu lebih prefer yang mana, Kanaka? Intercom sama mikrofon? Saya lebih prefer yang mikrofon, Pak. Mikrofon, kenapa? Soalnya yang intercom itu saya baca di sini dia ternyata nggak kuat sampai itu, Pak. Sama dia sirkuitnya ada 2, Pak. Jadi harus 2 rangkaian gitu, Pak. Oh iya, karena intercomnya kan 2, ya. Kiri sama Iya, Pak. kanan toh.
Kalau mikrofon Iya. amplifier itu seperti apa? Jadi penguat amplifier gitu dah. Iya, Pak. Jadi kayak mic seperti biasanya gitu, Pak. Jadi mic nanti Pak suaranya jadi lebih keras gitu, Pak, keluarnya nanti. Tapi secara judul kurang ini ya, kurang menjual ya kalau mikrofon amplifier ya. Nah, intercom Iya, Pak. ini kamu jangan kasih judul intercom gitu, kasih judul yang sedikit berbeda. Nggak tahu, saya belum punya ide sih. Apakah bisa lebih menjual gitu. Intercom ini kan alat komunikasi jadul sebenarnya kan ya. Iya, Pak. Nah, apakah masih tertarik kah gitu? Coba di anu ya, pada dasarnya dua-dua saya nggak masalah gitu. Cuma judulnya aja. Oke, baik, Pak. Ya, tolong ini kan dipilih aja enggak apa-apa ya, Kanaka ya. Oke. Iya, Pak. Balik ke Terima kasih, Pak. ya. Coil Tesla seperti apa? Iya Pak, maaf rumah rame ya Pak. Enggak terlalu ini. Enggak masuk juga. Oh ya, kayak gini Pak. Nanti saya pakai transistor 2N222 Pak. Terus dia kan ya kayak gini Pak. Nanti kalau didekatkan magnet gitu ya? Dideketin sama lampu sih Pak. Lampu? Iya Pak, lampu yang boham yang 220 yang bukan LED Pak. Yang lampu kayak gini nih Pak. Lampu kayak gini dia bisa nyala Pak. Ini menarik juga ya. Tapi kamu coba dulu ya. Jujur saya belum pernah nyoba. Iya Pak. Ya. Itu. Kelvin bisa nyoba dulu enggak kira-kira? Iya nanti saya coba. Pak, lilitannya itu ya apa ya Pak hitungannya Pak? Nah, lilitan itu ada ilmu sendiri sebenarnya. Ya. Nanti itu berhubungan dengan harusnya kamu tahu berapa mikrohenry-nya. Nah, kalau mikrohenry-nya tahu, kita bisa ngukur lilitannya seperti apa. Cuma memang segala sesuatu yang tentang lilitan ini gampang-gampang susah loh, Kelvin. Saya agak sedikit khawatirnya memang di situ, makanya saya suruh nyoba dulu gitu. Oh iya Pak. Ya, kamu dapat data enggak? Saya tidak terlalu menguasai tentang lilitan ini gitu. Ya. Karena lilitan ini memang harus dihitung sendiri. Tapi ada enggak informasi tentang lilitan itu? Saya enggak nge-push kalian untuk menghitung kan, gitu. Tapi jujur di lilitan itu lumayan banyak loh hitungannya. Nah ini 275 ton secondary, ya. Cuma ini kan ada primary, ada secondary berarti, gitu. Mungkin nanti saya coba dulu ya Pak. Ya, lebih baik dicoba dulu ya, gitu. Saya coba dulu. T itu turn ya, putaran. Nah ini kalau turn ini putaran berarti 275 lilitan gitu. Cuma kan harus ada diameternya, koker namanya. Kokernya itu berapa gitu. Diameternya berapa. Harus tahu ya. Ya Pak. Oke, ya. Gitu. Terus Christopher wireless bell. Ini juga kan namanya yang wireless ini berkaitan dengan lilitan ya. Rodok angel memang gitu. Christopher ada nggak di sini? Apa ya Pak? Chris, ini kamu bikin wireless bell ini ada kesulitannya sendiri loh ya. Ini saya sudah kasih tanda. Coba dipertimbangkan lagi. Iya Pak. Karena itu berkaitan sama lilitan. Lilitanku meleset itu bisa enggak jadi. Ya. Gitu. Maksudnya meleset, hitungannya meleset itu bisa enggak nyambung nanti. Iya Pak. Oke, tolong dipertimbangkan lagi ya. Karena kamu sendiri juga enggak belajar tentang lilitan kan. Di dasar elektronika ini juga enggak mengcover tentang itu. Itu nanti mungkin dasar Telkom itu pun enggak diajari untuk melilit juga gitu ya.
Kalian terima dasar telekomunikasi enggak? Telematika kita, Pak. Kenapa? Telematika kita. Oh, itu di Dasar telematika ya sekarang ya. Nggak ada dasar telekomunikasi. Enggak, kalau dulu umum gitu, saya agak lupa itu. Oke, oke. Tolong dipertimbangkan lagi Christopher ya, karena ini Ya, Pak. tentang lilitan. Oke, sudah semua, ada yang belum? Nah, yang belum mengumpulkan nanti di-upload di tugas 2 aja ya, gitu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke berikutnya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Permisi Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Kalau misalnya rangkaian saya tadi kan, yang Joule TV itu pakai baterai. Nah, apakah bisa saya menggunakan modul TP4056, yaitu micro USB charger kan, buat nge-charger ini Pak rencananya, baterai yang 18650. Kamu pakai apa tuh? Bikin apa tuh tadi, Glenn? Yang inverter itu Pak. Oh, inverter. Mini inverter. Terus kemudian, oh kamu tujuannya untuk ngecas 18650-nya saja? Enggak Pak, kan buat nyalain lampu. Nah, tapi kan sumbernya dari DC, terus menggunakan kalau nggak salah baterai 18650. Terus kan itu kan harus di charger juga. Apakah bisa pakai modul TP4056 Pak, yang micro USB? Kalau kamu untuk ngecasnya itu enggak apa-apa gitu. Tapi kan kamu anggap aja baterai itu sudah ready gitu kan. Nek dilepas dari chargernya, baterai itu sudah ready dan kamu bisa gunakan untuk mini inverter itu kan gitu. Nah, anggap aja chargernya di luar itu, Glenn. Ya. Oke Pak, kayak opsional gitu. Iya, ya, gitu. Tapi kamu pakai itu enggak apa-apa. Oke? Oke Pak, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit tentang materi saya tentang transistor PNP ya. Bentar. Ya. Transistor dari Suaranya. Sorry, putus-putus. Halo. Iya. Gimana? Sekarang Yang lain jelas enggak ya dengarnya ya? Di saya enggak, Pak. Kayak robot, Pak. Saya juga gremeng. ya sinyal. Coba di chat aja, nggak jelas suaranya. Iya, suara saya pikir di saya saja. Berarti internet saya nggak bagus gitu. Nggak ya? Enggak, Pak. Makanya kurang bagus juga, Pak, di saya, Pak. Bertrand mungkin di chat aja ya. Siapa tadi Bertrand ya? Nggak apa-apa, Bertrand. Silakan di chat. Mau tanya apa? Sambil kamu nunggu ngechat, saya kasihin materi ya. Oke, rekan-rekan semua, saya akan masukkan ke PNP ya. Kemarin kan sudah belajar tentang NPN sebagai switch ya. Nah, sekarang kalau PNP, sebentar ini ada gambar. Mau tanya nama transistor kayak 501 kan? Bedanya apa?
bedanya apa dengan yang mana ini, Bertrand? Maksudnya tipe transistor itu, masing-masing transistor itu bedanya apa gitu dah? Gini. Transistor itu kan sedemikian banyak ya. Itu sebenarnya mereka ciptakan itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Satu contoh, ya, IC max-nya, HFE-nya, IB max, VBE. Ya, VBE itu meskipun 0,7 tapi dia kalau digenjot lebih dari sekian volt dia rusak. Kerja frekuensi kerjanya, dan banyak sekali karakteristiknya. Nah, itu digunakan pada aplikasi yang berbeda-beda gitu. Ya. Selama kita menggunakan sebagai switch, sebagai amplifier itu masih normal-normal, enggak apa-apa. Kita beberapa transistor bisa digunakan gitu. Enggak terlalu penting. Sama seperti obat ya. Obat itu kan misalnya isinya kandungannya sama atau mirip, tapi kadang ini digunakan untuk A, ini digunakan untuk B gitu. Ya, mirip seperti itu kira-kira. Oke? Jelas, Bertrand? Nanti itu mesti lihat karakteristiknya sendiri-sendiri. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Berarti intinya sama, ya. Secara intinya sama. Apakah dia bisa dipakai penguat, dia dipakai sebagai switch, semuanya bisa. Karakteristiknya yang beda. Itu. Intinya sama, betul, ya. Oke. Kayak PNP dan NPN itu salah satunya ya. Salah satunya PNP dan NPN itu kan kebalik. Salah satunya. Tapi di karakteristik selain itu, kamu coba lihat di datasheet. Salah satu aja di download. Nanti kan akan keluar karakteristiknya. Tidak hanya PNP sama NPN. Arus, tegangan, frekuensi kerja itu beda. Setiap transistor beda-beda. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. NPN saya akan pakai sebagai switch. Bedanya apa? Nah, ini kalau dipakai sebagai switch, katakanlah ini 12 volt begitu ya. Terus kemudian ini saya kasihin relay. Relaynya misalnya 9 volt ya. Oke. Kita lihat arah panahnya ini. Kalau arah panahnya masuk, berarti arahnya itu begini. Ya, turun ke bawah harusnya. Emitter lebih positif dibandingkan dengan basis. Dan basis lebih positif daripada konektor. Nah, kalau ini R, katakanlah ya kita desain. Ini RB, ini RC. Ini karena lebih positif, ini bisa kita taruh ground. Kalau NPN kan kita taruh positif ya. Kalau ini kita taruh ground. Ini 0,7. Berarti tegangan di sini berapa? Tegangan di sini 12 volt. Tegangan di sini berapa? Selama ini kita belajar tegangannya adalah di sini adalah sorry, bukan 0 volt. Ini 12. Salah semua. Di sini ini 0 volt ya. Selama ini kan kalau kita desain VCE sama dengan 0 volt gitu ya. Tetap pakai 0 volt. Pak. Ya. Suara Bapak kurang jelas, Pak. Agak putus-putus. Oh, kalau begini? Kalau begini? Jelas, Pak. Ya. Ini soalnya mic-nya kan di sisi sebelah satunya. Tablet laptop saya lipat biar saya bisa nulis enak. Kalau begini jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya agak naik ke atas saja. Nah, tegangan di sini 12 volt, tegangan di sini berapa? Karena relaynya minta 9 volt. Relaynya minta 9 volt, ini 0 volt, kemudian di sini 9 volt. Iya. Tegangannya berapa?
VRT sama dengan 3 volt. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung. Maaf Pak, permisi. Ya, Suaranya tidak dengar, maaf. kalau saya balik, Suaranya kayak kependam gitu, Pak. Makin lama makin hilang. makin lama makin hilang. Bentar. Yang jelas itu sebenarnya begini ya, cuma nulisnya yang susah ini. Kalau gini jelas toh? Jelas Pak. Jelas, cuma nulisnya sebentar. Nulisan saya agak jelek ya, karena nulis di laptop yang berdiri. Kalau tadi nulis di bentuk tablet. Nggak apa-apa, wes gini aja ya. Daripada suaranya nggak jelas. Oke. Kita akan coba hitung ya. Katakanlah relaynya ini arusnya katakanlah 100 mili gitu ya. HFE-nya 100 misalnya. Saya cari yang angka yang gampang aja ya. Berarti aduh susah ya. I-relay sama dengan IC sama dengan 100 mili ampere. Oke, terus kemudian VRC sama dengan IC kali RC. RC sama dengan 3 volt dibagi IC-nya berapa? 100 mili ampere. Berarti 3000 dibagi 100, 30 ohm. Tolong dikoreksi ya jika saya salah ngitungnya ya. Ini RC satu. Kemudian yang kedua, HFE sama dengan IC per IB. Sama dengan IC-nya 100 dibagi 100. Berarti 1 mili ampere. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Biasanya kan VBE sama dengan 0,7. Sekarang VEB sama dengan 0,7. Kebalik ya. E-nya lebih positif. Berarti di sini berapa tegangannya? 11,3 volt. Oke, di situ 11,3 volt. Dari mana? 12 dikurangi 0,7. 4. PRB sama dengan IB kali RB. RB sama dengan PRB dibagi IB. Sama dengan berapa? PRB-nya tadi berapa? 11,3 ya. Dibagi IB-nya 1 mili. Sama dengan 11,3 kilo. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk PNP. Kalian lihat arahnya kebalik ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke. Oke, jelas ya? Baik, saya lanjutkan terakhir sebelum kita akhiri kelas ini. Selama ini, perhatikan baik-baik ya. Selama ini, kita selalu menganggap bahwa VCE itu
sama dengan 0, ya. Kita selalu menganggap bahwa VCE itu selalu sama dengan 0. Padahal kenyataan sebenarnya itu tidak demikian. Itu adalah angka yang ideal. Oke? Jelas statement saya bahwa selama ini VCE itu dianggap sama dengan 0. Kenyataannya tidaklah demikian. Itu adalah angka yang ideal. Lalu berapa yang masih dianggap saturasi? Pertanyaannya adalah VCE sama dengan berapa yang dianggap masih saturasi? Nah, pertanyaannya ini ya. Yang dianggap masih saturasi, saya kasih tahu ya, VCE maksimum ya sama dengan 0,2 volt. Ini ya. VCE maksimum sebesar 0,2 volt. Oke? Jadi maksudnya bagaimana? Di dalam perhitungan setelah kelas ini selesai, kalau kita mendesain, kita memasukkan VCE-nya tidak lagi 0. Tapi kita masukkan VCE maksimum. VCE maksimum itu kan yang terjelek berarti kan. Kalau kita sudah menghitung yang terjelek, hasilnya apakah lebih jelek? Enggak. Hasilnya itu biasanya di atas, di bawah 0,2. 0,05, 0,1 ya. Jelek 0,1. Jadi kita di dalam perhitungan kita masukkan VCE maksimum sebesar 0,2 volt. Jadi kalau di dalam contoh kasus yang tadi, volt, ini berapa? 12. Ini tidak lagi 12, tapi 11,8 volt. Ini 9 volt. Ini yang 3 volt jadi 2,8 volt. Ini loh VCE sama dengan 0,2 volt. Ya, kira-kira setelah hari ini pada saat desain itu masukkan VCE sebagai saturasi ya, sama dengan 0,2 volt. Oke? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, jelas semua? Pak, maaf, saya kurang jelas. Maksudnya saturasi gimana ya? Kita latihan gini. Oh, kalau saturasi cut off aktif masih bingung nggak ini? Ini ya, transistor itu ada 3 kondisi ya. Oh, ini narik awal lagi nih. Sebagai switch, ya, sebagai switch. Kalau switch-nya ini short, berarti ini maksudnya saturasi kondisinya, maksimum, ya. Oke? Oh iya Pak, ingat. Masih ingat ya? Kalau Ingat, misalnya open, ini kondisinya cut off kan. Kalau ada resistornya, berarti di sini itu kan ada nilai VCE-nya ya. Itu berarti semacam ada resistance ya. Ini adalah aktif kondisinya. 3 kondisi ini. Dipelajari lagi ya. VCE 0,2 ini berarti saturasi. Ya. Oke, ini maksimum, maksudnya maksimum. Kondisi terjelek gitu. Oke, jelas? Oke, ada pertanyaan lagi?
Baik. Kalau Ya, nggak Pak. ada, Mau ya tanya, Pak. Berarti silakan. ini kalau VCE max 0,2 volt ini berarti dia aktif gitu ya, Pak? Ada Saturasi resistance. di Oh, bawah saturasi. 0,2. Maksimum itu 0,2. Kita mengatakan bahwa masih dalam kondisi saturasi itu maksimum 0,2. Di atas 0,2 sudah aktif. Gitu ya. Selama ini kan kita tentukan 0,00 gitu ya. Padahal kenyataannya nggak bisa. Pasti ada 0,05, 0,01, pasti ada. Ya. Nah, di dalam perhitungan, biar kita itu mendapatkan hasil yang baik, maka kita berikan VCE-nya 0,2. Yang terburuk yang dimasukkan di dalam perhitungan. Gitu. Oke, jelas? Kalau misalkan yang 0, misalkan yang dalam dunia nyata ya jadi 0,5 gitu, Pak. Berarti dia jadi 0,05. 0,05. 0,5. Nah, 0,5 ya aktif. Oh, gitu. Ya, Pak. Bukan 0,5 loh ya. 0,05. Di bawah 0,2 atau berarti? Ya, di bawah 0. Itu termasuk saturasi ya, Mbak ya? Saturasi. Makanya kita di dalam perhitungan kita kasih kondisi yang terburuk dulu. Berapa? 0,2. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah jelas? Untuk UTS sudah siap ya? Gitu. Silakan kalian pelajari lagi untuk materi-materinya sudah barusan saya upload untuk modul kelima ya, transistor. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti tugasnya masukkan tugas 2 yang dari revisi kita hari ini, kemudian belajar lagi untuk UTS ya. Baik, selamat pagi. Permisi. Ya. Pak, itu ada di chat Pak pertanyaan. Oh, ada di chat pertanyaan. Iya. Pak, kemarin penempatan LED yang baik di mana ya? Waktu itu rekaman tentang itu kayaknya gagal. Iya. Bukan LED saja ya, penempatan kalau kita itu sebagai switch, penempatan yang baik itu di kolektor. Baik itu NPN maupun PNP. Bertrand. Penempatan yang baik untuk beban, relay, LED, apapun ya, bel, gitu ya, itu penempatan yang baik kalau untuk switch itu di kolektor. Bukan di emitor ya. Di kolektor. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, selamat belajar, selamat UTS ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.